kita. Nah, jadi kenapa mayat dibakar? Nah, kalau di dalam filosofi Hindu, badan manusia itu terdiri dari 3 lapisan yang disebut dengan Trisarira, yang terdiri dari badan kasar, Stula Sarira, badan halus, yaitu Sukma Sarira, dan Atma, Antahkarana Sarira. Nah, penyusun badan kasar ini terdiri dari 5 elemen penyusun yang sama dengan elemen di alam. Jadi alam Buana Alit, Buana Agung, itu elemen pembentuknya sama, yaitu Panca Mahabhuta. Maka dari itu Buana Alit dan Buana Agung dikatakan satu karena unsur pembentuk kita itu adalah sama, yaitu elemen api atau teja itu terwujud dalam bentuk suhu tubuh, pembakaran dalam metabolisme dan sebagainya. Elemen air apa menyusun lebih dari setengah tubuh manusia. Kita butuh air untuk hidup. Darah mengalir, keringat, dan kita perlu juga mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang berupa air. Nah, kemudian ada elemen udara, ya, setiap saat kita menghirup udara dan mengembuskan udara. Bahkan kita juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk udara, kentut. Nah, kemudian elemen tanah, pertiwi, yaitu penyusun terbesar dalam manusia, yaitu elemen tanah. Selain menyusun tubuh kita, zat-zat mineral itu pun kita butuhkan dalam bentuk makanan dan minuman. Kemudian terakhir elemen akasa atau ruang. Di dalam tubuh kita selalu ada ruang kosong, misalnya rongga mulut, rongga dada, dan lainnya. Antar organ pun ada ruang. Dan kita mungkin sedang duduk di ruang terbuka, ruang baca, ruang kelas, dan sebagainya. Nah, jadi proses pembakaran mayat yang dilakukan setelah meninggal itu dilakukan untuk mengembalikan elemen-elemen tersebut dengan proses yang cepat. Jadi sang roh yang meninggal itu akan fokus. Jadi sang atma itu fokus pencariannya ke para atma. Jadi tidak lagi dia terikat dengan badan, tidak mengingat lagi badannya. Nah, tetapi di dalam lontar Yamatatu ada beberapa yang disebutkan, beberapa kriteria orang yang meninggal itu tidak boleh dibakar, yaitu orang yang meninggal salah pati dan ulah pati. Nah, itu jadi intinya kalau prosesi membakar mayat itu adalah mengembalikan unsur-unsur yang membentuk tubuh ini kembali ke alam dengan cepat. Kalau ada pertanyaan mengapa badan kasarnya dikembalikan ke alam, jadi kita percaya bahwa Sang Pencipta itu meliputi perwada seluruh alam semesta. Jadi kita sedang berada di dalamnya secara fisik maupun secara spiritual. Nah, ketika meninggal, badan kasar ini terputus atau disconnect dengan atma. Makanya badan dikembalikan ke alam secara fisik dan atmanya juga pulang secara spiritual. Jadi ada kata amor ing ancintia, yang dimana amor itu bisa diartikan dengan kembali atau bersatu, sedangkan acintia bisa diartikan yang tidak terpikirkan, jadi Tuhan itu sendiri. Nah, kalimat ini sering kita ucapkan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal agar sang atma kembali ke para atma. Nah, setelah badan kasarnya dibakar alias hilang, jadi atma dia tahu ia sudah meninggal dunia dan diharapkan tidak terikat lagi dengan badan, dengan keluarga, atau dengan benda-benda duniawi yang dia tinggalkan.
singkatnya penjelasan kenapa di dalam agama Hindu itu ada prosesi membakar jenazah.